Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak ibu. Sehat? Yang rumahnya kebanjiran kemarin siapa? Niki. Rizka. Terus ini bajunya kena? Enggak kena. Oh, alhamdulillah. Baik. Minggu lalu kita materinya itu mencoba ngecek kerentanan di target kita namanya Metasploit ya. Hari ini kita mau coba untuk mentargetkan namanya The Planet Earth ya. The Planet Earth yaitu melakukan cek dulu kerentanannya di mana. Habis melakukan kerentanan baru kita akan mengecek di mana yang bisa disusupi. Ya, kalau kita sebagai red team atau tim penyerang, kita harus tahu dulu nih mana pot-pot yang bisa kita masukin. Kalau dia statusnya terbuka, nah itu prosesnya kita dapatkan dari proses scanning. Jadi, nah VAPT yang mau kita pelajari hari ini, Vulnerable Assessment Penetration Testing. Ya, artinya kita mau mengecek kerentanan dari sebuah situs. Tujuannya yang pertama, anak ibu tahu apa itu VAPT, khususnya The Planet Earth. Kemarin kan kita udah tahunya tentang Metasploit. Hari ini kita coba cek apakah mencoba attack, menyerang The Planet Earth itu apakah sama modelnya dengan pada saat kita menyerang Metasploit. Kedua, anak ibu tahu kayak mana sih ngecek rentan ada pot yang kosong itu gimana caranya. Nah, jadi itu basic Linux, perintah-perintah Linux itu harus kuat. Ya, jangan khawatir nanti kita cari bersama-sama. Baru anak ibu mampu memecahkan masalah. Nanti kalau misalkan ada error, tidak berhasil sesuai dengan tutorial, kalian tahu caranya. Oh, salahnya di mana ya gitu. Itu adalah proses pembelajaran. Jadi, apa aja tools yang akan kita gunakan? Yang mau kita pakai apa aja? Yang pertama, itu adalah pasti pakai Kali Linux. Ya, Kali Linux itu sebagai mesin attacker, artinya yang menyerang, yang melakukan penyerangan. Lalu ada The Planet Earth, itu nama situsnya ya, nama websitenya ya, The Planet Earth sebagai target yang mau kita serang, betul. Terus apa lagi? Ada virtual box yang kita pakai. Kemudian ada lagi perintah-perintah seperti nmap, dir search, curl. Kemudian settingan jaringannya. Ya, kita buat dalam bridge, ya. Baik, kita akan melihat apa aja sih proses-prosesnya. Yang pertama, nah, ya. Kita cari dulu IP kita. IP kita dulu, IP kali. Sudah dapat IP kali, kita lanjutkan mencari IP target. Nah, kalau sudah dapat IP target, kita cari melalui IP target itu kita scan. Tahu kan scanning kan? Gitu ya. Nyari mana yang pot yang terbuka, celah yang kosong yang bisa dimasuki. Ya, itu namanya scanning. Baik. Ibu akan mulai melaksanakan mempraktekkan caranya dari awal. Anak-anak ibu kalau ada rasa yang penting dicatat, tetapi perhatikan dulu ibu. Nanti sesudah ibu selesai melaksanakan praktikum, baru anak-anak ibu bersama ibu sama-sama melaksanakannya. Baru nanti di akhir sesi kalian melaksanakan sendiri. Ini sudah ada tampilan dari Kali Linux kita. Betul? Baik, seperti biasa yang kalian tahu apa passwordnya? Kali huruf besar, huruf kecil semua, oke. Kemudian sudah tampil dan muncul seperti ini. Kita akan masuk ke root terminal. Nih, root. Itu berarti artinya kita langsung masuk ke root. Kalau kita hanya memilih terminal, berarti kita harus mengetikkan perintah untuk masuk ke root. Apa perintah untuk masuk ke root? Sudo spasi su. Iya, benar Rizka. Sudo spasi su. Itu langkah untuk masuk ke root. Ya, ketik perintahnya. Tapi di sini sudah ada pilihannya. Root terminal emulator. Berarti dengan kita mengetikkan ini, kita akan langsung masuk ke root. Ya. Kali, kemudian authentication. Nah, ini dia ada tulisannya ya.
Kalau ada root di sini, berarti kita sudah berada di root. Tapi kalau tidak ada tulisan root seperti ini, berarti kalian harus masuk dulu ke root. Oke? Contohnya seperti ini. Ibu ketikkan dulu exit. Sudah? Keluar artinya. Kemudian ini Ibu pilih terminal emulator. Nggak ada tulisannya root tadi ya. Ibu pilih aja terminal emulator nih, seperti ini. Nah, ini berarti kita tidak berada di root. Cara berada di root, ketik sudo spasi su. Sudo spasi su, enter. Oke, passwordnya diminta, masukkan kali. Nah, sekarang kita sudah berada di root. Oke. Langkah pertama tadi adalah kita cek dulu berapa IP attacker, berapa IP kali. Caranya ketik if config, ya. Sabar dulu, lihat dulu bagaimana Ibu melakukan. Kalian mencatat dulu langkah-langkahnya ya. Jadi katanya ketik in if config seperti ini. Di sini nak, tertera bahwa IP Ibu 200.200 IP kalinya ya, 200.200.12.50. Nah, inilah dia IP-nya, IP kali. IP kali atau IP penyerang di PC Ibu. Langkah selanjutnya kita apa tadi? Untuk mencari IP target. Targetnya itu tadi adalah The Planet Earth website-nya ya. Jadi kita akan mencari. Caranya itu ketik sudo, kemudian spasi art min scan min l ya. Sudo spasi art min scan spasi min l. Kemudian kita coba enter ya. Di sini akan ada banyak muncul beberapa alternatif yang ada tulisannya PCX. Kita tunggu beberapa saat sampai ada nanti muncul tulisan PCS sistem teknis seperti ini. PCS sistem teknis seperti ini. Yang Ibu beri label warna putih. Berarti kita sudah menemukan IP target. Langkah selanjutnya IP dari kali ini melakukan ping. Kita ping IP target. Di ping ya, IP targetnya ping spasi IP target tadi 200.200.12.6. Pastikan ini TTL. Ya, seperti ini reply TTL. Kemudian diberhentikan dengan menekan Ctrl C. Berikutnya kita akan membuat scanning untuk melihat port yang terbuka. Port yang terbuka ini memungkinkan orang lain yang tidak berhak, yang tidak punya akses bisa mengakses. Ya, baik. Perintahnya itu adalah nmap, kemudian min sc, min sv, kemudian spasi IP target. Kita tunggu. Baik. Nah, ini sudah muncul nih tampilannya. Sudah ada di depan. Perhatikan baik-baik, nah. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada tertera beberapa port. Ini ada tulisannya port state service version. Artinya yang sebelah kiri port, yang kolom kedua state status service layanan, kemudian versi berapa servernya. Itu artinya. Ya. Ini pertama port 22, statusnya TCP, statusnya terbuka. Kemudian servisnya adalah SSH atau remote. Dia bisa melakukan remote dari jarak jauh. Itu namanya SSH. Ya. Kemudian yang kedua ada yang tertulis di sini open, yaitu port 80. Ya. Di sini ada port 80 open, yaitu HTTP, servernya namanya Apache HTTPD 2451. Ini nama servernya atau versinya, ini dia versi. Baru yang ketiga adalah port 443. Statusnya open, terbuka. Namanya adalah SSL HTTP Apache Server untuk versi 2451. Ditemukan ada 3 port yang terbuka. Anak-anak Ibu, apakah bisa dipahami? Kita coba untuk praktekkan bersama.
Baik, silahkan dimulai. Ibu akan bersama-sama belajar bersama kalian. Silahkan. Benar. Enter. Oke. Nah, catat. IP-nya udah berubah nih. Iya. Dapat. IP-nya pasti berubah. Oke, siapa yang sudah melaksanakan Nmap? Nmap. Sudah keluar hasilnya? Sudah. Adakah yang pot dua-duanya open? Ada. Pot apa itu namanya? PCP. Benar. Ada lagi pot yang terbuka lainnya? Ada. Coba siapa yang mau membacakan apa hasil pot di layarnya? Angkat tangan siapa? Ya. Talita? Ya. Pot berapa aja yang terbuka? 22 TCP versi SSH dan port 80 TCP versi HTTP, port 443 TCP versi SSL atau HTTP. Baik, apakah sama dengan anak-anak ibu yang lain? Sama. Sekarang saatnya anak ibu sendiri mengerjakan. Kalau ada troubleshoot silakan berdiskusi sama temannya boleh, tapi pastikan ini harus sesuai dengan yang kita praktekkan pada saat kita melaksanakan sama-sama. Pasti berhasil, mantap. Ayo Nmap Kak, apalagi ditunggu? Salah nih. Ini artinya 45. Kenapa pula 51? Sudah? Oke, baik. Sekarang ibu perlu 2 orang anak ibu. Apakah tampilan yang muncul sesudah kalian melakukan scanning dengan Nmap? Bisa dimulai dari siapa yang mau angkat tangan? Apakah pot yang muncul? Pot yang terbuka pot berapa? Iya, Levina? Portnya ada 3, yaitu yang pertama port state service version, Ya. 22 Iya. strip TCP open SSH, Iya, benar. 80 strip TCP open HTTP, Ya. yang ketiga 443 strip TCP open SSL atau HTTP advanced. Oke, benar. Itu yang muncul. Sekarang Niki. Coba Niki. Ya. Apa saja pot yang muncul di layarnya Niki? Boleh dibacakan. Apakah ada pot 22? Ada. Apa ada pot 80? Ada pot 443? Baik. Minggu depan kita akan coba mencoba mengeksploitasi. Mengeksploitasi itu artinya masuk ke jaringannya, ke dalam situsnya, kita cari apa username dan login dan passwordnya. Sesudah masuk baru kita akan coba masuk ke root flag-nya. Oke? Ada yang mau menyampaikan hari ini bagaimana kesannya sebelum kita akhiri? Kelly lah nak. Nah, dari tadi nih Kelly ini banyak melakukan troubleshoot. Silakan Kelly. Boleh dipegang. Ya, Kelly. Apa aja refleksi pembelajaran hari ini, nak? Apa aja yang udah kamu dapatkan hari ini? Ya, yang pertama. Habis ini Rizka ya. Jadi ya. Bagaimana cara untuk scanning? Apalagi yang udah ditahu? Ngecek IP target. Iya benar. Jadi kalau kita salah ketik, hasilnya tidak akan muncul. Itu termasuk dalam troubleshoot. Habis itu kita kalau tidak bisa teliti melihat IP target, tidak bisa dilakukan ping. Benar sekali ya. Kalau nggak bisa lihat IP targetnya dengan benar, kita tidak bisa melakukan ping. Oke, baik. Adakah anak ibu yang mau bertanya?
Sudah pas? Baik. Terima kasih untuk kerjasama anak ibu hari ini. Mari kita aplaus untuk hasil kerja kita hari ini. Minggu depan kita masuk dalam eksploitasi. Kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak ibu bisa mematikan dan shutdown-kan PC-nya. Tidak usah disimpan mesinnya, di shutdown saja. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.